Baik, selamat sore. Di sini saya akan melanjutkan tentang video saya membahas tentang limas ya. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang luas permukaan limas, maka di video ini saya akan membahas tentang volume limas. Oke, baik. Volume limas. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh apa itu volume, dan kemarin sebenarnya sudah juga saya jelaskan. Jika seandainya kita ini yang kita ngomong volume itu adalah isi airnya ini ya. Ini isi airnya ini namanya volume. Kemarin udah saya jelaskan juga apa itu volume. Jadi kalau kita ukur luas air kan bisa sebenarnya, tapi yang kita ukur bukan luasnya air, tapi isinya ini berapa ini ya. Ini yang kita sebut dengan nama volume. Oke. Jadi volume itu bukan luas ya tentunya. Volume itu ya isi, seperti itu. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi volume limas ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari sepertiganya volume prisma. Sedangkan volume prisma itu sendiri kan rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Ya, berarti karena volume limasnya ini sepertiganya, berarti untuk volume limas itu rumusnya dia akan menjadi sepertiga kali luas alas kali tinggi. Dimana tinggi ini adalah tinggi limas. Digambari contohnya tinggi limasnya mana? Yang TP atau TK? Yang TK. TP itu bukan tinggi limas, tapi apotema atau tinggi segitiga. Segitiga apa? TBC ya. Langsung kita ke sini. Luas alas, kalau kita mencari volume maupun luas permukaan itu syaratnya sama. Jadi luas alasnya itu harus diketahui terlebih dahulu. Jika dia tidak ada, maka dicari dulu dengan menggunakan dua mekanisme ini. Bisa menggunakan rumus yang diketahui atau menggunakan Pitagoras. Jadi seperti ini konkretnya. Seperti soal yang tadi kan ada soal di mana di situ yang diketahui itu ada keliling, sedangkan rusuk alasnya nggak ada. Maka kita bisa mencari rusuk alas itu dari keliling, seperti itu ya. Nah, jika seandainya rumus diketahui itu nggak ada, maka kita langsung bisa gunakan Pitagoras. Tapi ingat, kalau kita menggunakan Pitagoras, maka di antara tiga ini 1, 2, 3 minimal harus ada 2 yang diketahui ya. Langsung saja kita ke sini. Soal pertama. Keliling alas limas diketahui 72. Itu ya, ini ya, hati-hati ya. Yang diketahui keliling alasnya ya, 72 cm. Apotemanya 15-nya, hati-hati, ini apotema bukan tinggi limas. Nah, di sini diketahui kalau limas itu bentuknya adalah limas segi 4. Di mana alasnya bentuknya itu adalah persegi ya. Oke, ini untuk mekanismenya. Jadi nanti untuk mencari volume limas, kita wajib mencari dulu luas alas dan tinggi. Kalau seandainya dua elemen ini tidak ada, kita bisa gunakan rumus yang diketahui atau menggunakan rumus Pitagoras. Tapi sekali lagi saya tekankan, untuk menggunakan rumus Pitagoras ini, kita wajib mengetahui 2 di antara 3 garis ini ya yang diketahui. Oke, langsung ke sini. Ini gambarnya. Di gambar ini diketahui apotemanya yaitu T ke P itu 15 cm, dan keliling ini AB, BC, CD, dan AD. Ini kelilingnya tadi sudah diketahui sama dengan 72. Nah, karena di sini kita tidak diberitahu berapa AB, BC, CD, dan AD, kita bisa menggunakan mekanisme yang pertama tadi, yaitu ketika luas alasnya tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang diketahui. Kenapa rumus yang diketahui yang kita gunakan? Karena di sini sudah diketahui kelilingnya ya. Oke, karena dia bentuknya persegi, maka gunakan rumus persegi. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Dimana sisi itu ya ini AB, BC, CD, AD. Untuk kelilingnya 72, 4 kali sisi, maka sisinya 72 dibagi 4, sisinya 18. Nah, berarti masing-masing, kan total 4 ini tadi kan 72, maka masing-masing AB, BC, CD, dan AD itu adalah 18. Maka, seperti mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan, untuk mencari volume limas ini, kita wajib cari luas alas dan tinggi. Karena luas alasnya ini bentuknya persegi, kita gunakan rumus persegi, kali sisi, 18 kali 18 sama dengan 324. Oke ya, udah ketemu ya. Berarti luasnya yang bawah itu 324. Berikutnya kita mencari tinggi limas. Karena tingginya juga nggak diketahui nih di sini ya. Yang coba apotema. Tadi kita tahu AB-nya ini berapa? AB-nya tadi sudah kita ketahui adalah 18 ya. Nah, sekarang gini. Kalau tinggi limas juga sama, menggunakan rumus yang diketahui atau Pitagoras. Sekarang gini, ini kan yang diketahui ini kan
tinggi juga. Ini tinggi yang dicari juga tinggi. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang diketahui. Karena rumus yang diketahui ini kemungkinannya cuma ada 4, yaitu cuma volume, cuma luas permukaan, cuma luas alas, cuma keliling. Sedangkan ini kan yang diketahui tinggi, TP. Maka kita gunakan kemungkinan kedua, yaitu menggunakan Pitagoras. Nah, karena kita menggunakan Pitagoras, kita wajib mencari segitiga siku-siku. Mana segitiga siku-sikunya? Ya, ada di sini. TKP ya. Nih, TKP. KKP 9. Nih. Ya, KKP 9. Dari mana 9? KKP tadi kasusnya seperti di luar permukaan tadi. Ketika AB 18, maka KKP separuhnya 18 itu 9 ya. Kemudian apotemanya di segitiga TBC, TP ini kan tinggi segitiga, tapi yang kita gunakan bukan segitiga TBC karena dia bukan siku-siku. Yang kita gunakan segitiga siku-siku. Ingat, kalau kita mencari rumus Pitagoras, kita wajib mencari segitiga siku-siku di dalamnya, yaitu kita menggunakan TKP ya, bukan TBC. Oke, TKP yaitu KKP 9, TKP 15. 15 ini kalau kamu perhatikan tangan saya, TKP 15 ini menjadi sisi miring. Nah, karena kita mencari tingginya ini, Pitagorasnya bukan ditambah namun dikurang. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya. 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, 225 kurangi 81 itu 144. Akarnya berapa 144? 12. Maka ini tinggi limasnya T ke K ini kita dapat 12. Maka volumenya bisa kita cari. Kenapa volumenya bisa kita cari? Tinggi sudah ketemu, tinggi limas sudah ketemu, dan luas alas juga sudah ketemu. Ya sudah, berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 3, 2, 4 kali 12 ya. Kita coret 3 dengan 12 dapat 4, 3, 2 kali 4 1296 cm kubik. Hati-hati. Kenapa ini pangkat 3? Karena yang dicari adalah isinya, bukan luasnya ya. Isinya limas itu 1296 cm kubik. Oke ya, ini soal nomor 1. Berikutnya kita langsung lanjutkan ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Ya, baik, ini untuk soal nomor 2. Ini saya judul soal nomor 2 ini adalah soal terbalik. Kenapa soal terbalik? Biasanya kita suruh mencari volume, tapi dalam kasus ini volumenya malah volumenya udah dikasih. Yang kita suruh cari ini ada 4, luas alas, rusuk alas, apotema, dan luas permukaan. Ya, baik, langsung saja kita sikat. Oke, yang pertama, yang ketahui kan volumenya ini, ya. Yang kemudian sama tingginya. Yang pertama dicari itu adalah luas alas ya. Seperti sudah saya jelaskan, ini model soal terbalik seperti apa. Ketika kita suruh ada soal terbalik itu ciri-cirinya dibangun ruang yang diketahui itu malah volume atau luasnya terlebih dahulu. Itu namanya rumus terbalik. Nah, atau soal terbalik. Untuk volume limas itu sendiri kita menggunakan rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Ini saya buat escape saja biar mudah. Ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volume limasnya 384, kemudian tingginya itu 8, ini sudah ada di sini. Kita suruh cari luas alas. Pak, ini kenapa kita langsung tiba-tiba menggunakan rumus volume padahal ditanya luas alas? Karena yang diketahui apa? Volume. Berarti 384 sama dengan sepertiga kali luas alas kali 8. Sepertiga kali 8 itu 8/3 kali luas alas, ini 384. Yang kita cari luas alas. Karena ini perkalian, ketika kita pindah ke kiri dia menjadi pembagian. Maka luas alasnya sama dengan 384 dibagi 8/3 atau 384 dikali 3/8 ya. 384 dikali 3/8. Jadi kenapa kok tiba-tiba terbalik? Karena tadi tandanya kita ubah. Yang awalnya bagi menjadi kali. Maka luas alasnya sama dengan 48 dikali 3. Luas alasnya sama dengan 144. Maka luas alas ini ABCD ini luasnya ini adalah 144. Nah, sekarang kita cari rusuk alas. Rusuk alas.
Kan luasnya tadi 144, yang dicari itu garis AB itu berapa toh. Nah, jadi gini, kita harus tahu dulu ini alasnya bentuknya apa. Di sini saya kasih penjelasan, ini alasnya bentuknya persegi ya. Di soal itu sudah ada, cuma ini lupa saya tulis. Jadi itu alasnya rumusnya S kali S. Lupa kok S kali S. Tadi saya udah bilang barusan. Karena alasnya bentuknya persegi, maka kita gunakan rumus persegi. S kali S pangkat 2. Luas alasnya udah ketemu tadi berapa? 144. Maka 144 sama dengan S kuadrat. Untuk mencari S-nya saja, ketika mengkuadratkannya ini kita hilangkan, maka kita tinggal akar. Maka S-nya sama dengan 12. Maka satu garis AB ini 12 cm. Ya, seperti itu. Berikutnya C, kita cari apotema. Apotema itu yang ini, TB. Nah, sekarang berartiin. Tadi ketahui T ini tinggi 5. Ini tinggi 5 ya. T ke P ini tadi kan ketahui 8 cm. Nah, yang dicari TG. Nah, jadi ciri-cirinya gini. Kita akan menggunakan rumus Pitagoras ketika rumus alasnya ini sudah ada. Berarti kita pakai Pitagoras. Berarti karena kita pakai Pitagoras, kita cari terlebih dahulu segitiga siku-siku. Mana segitiganya? Itu ada T, P, Q. Ini segitiganya ya. Maka separuhnya 12 nih 6. TP 8, PQ 6. Saya tulis di bawah ini. TP 8, PQ 6. Maka karena kita cari si miring TQ, ya sudah kita tinggal tambah Pitagorasnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 64 tambah 36, 100. Ini masih pangkat 2. Ketika kita ingin menghilangkan pangkat 2, tinggal diakar. C sama dengan akar 100, C sama dengan 10. Ya. Oke, terakhir kita mencari luas permukaan, ya, yang do. Rumus luas permukaan tadi sudah saya jelaskan. Rumusnya adalah luas alas ditambah luas limut. Luas alasnya sudah ada berapa tadi? Ini di sini 144. Luas limutnya sudah saya jelaskan, N kali sisi tegak, ya. N kali sisi tegak. N-nya itu kita ganti 4. Kenapa N-nya kita ganti 4? Karena ini 5 segi 4, ya. Berarti 4 kali setengah kali alas kali tinggi 5, ya. Maaf, kali 5 tapi tinggi segitiga ya. Ini rumus segitiga yang saya kasih tanda kurung ini. Segitiganya kita pakai mana toh Pak? Ini segitiganya tadi sudah saya jelaskan. Kita gunakan segitiga ini. T, B, C. Ya, T, B, C. Ini kita gunakan segitiga. Ini T, B, C ya. Saya taruh di sini biar jelas. Lah, B ke C ini tadi ketemu 12 cm. Ini kan sudah jelas. AB 12, BC 12 karena dia persegi. T ke Q itu apotemanya. Tadi apotemanya kita ketemu berapa tadi? TQ di sini 10 ya. T ke Q 10. Maka tinggi segitiga itu 10. Ya sudah, kita gunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 12. 12 sama 2 kita coret dapat 6 dikali 10. Berarti 4 kali 1 kali 6 kali 10. Ketemu 240. Kita tambahkan dengan luas alas, ketemulah 384. Baik ya, sekian untuk video volume 5, dan video ini menandai video terakhir untuk bangun bab 3, untuk bab 3 ya, yaitu bangun ruang. Untuk video berikutnya yang akan saya bahas itu terkait dengan statistik. Jadi untuk adik-adik semua yang sekarang lagi belajar di rumah, sambil menunggu saya upload video, silahkan kalian semua untuk mempelajari tentang statistik ya. Bisa menggunakan Intan Pariwara maupun buku paket yang nanti akan saya share di kolom deskripsi. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, karena setelah ini kalian akan menghadapi ujian online menggunakan CPT ya, dimana saya akan memanfaatkan fitur dari Google. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan semoga sukses.